Selamat pagi, Shalom, Aki, Nin, Yang Kung dan Yang Ti, serta Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dalam sapaan lansia yang boleh menyapa kita dan juga nanti memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah yang Tuhan karuniakan pada kami semua di hari ini. Kami boleh merasakan hari yang baru, berkat yang baru dan juga kesehatan serta kekuatan yang Tuhan karuniakan untuk kami, khususnya untuk para lansia di GKP Bandung ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Ya Tuhan, kami pagi ini ingin mendengar firman-Mu, mendengar sabda-Mu, Tuhan yang berfirman kepada kami, karena kami semua ya Tuhan sudah siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan berhenti berbuat baik. Firman Tuhan diambil dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya jemu atau bosan. Kata jemu, jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi sudah tidak suka lagi, karena terlalu sering dan lain sebagainya. Jemu adalah karena terlalu sering, maka akan menjadi bosan dan sudah tidak suka lagi. Jemu berkaitan dengan sesuatu yang terus-menerus diulang, dilihat dan juga dilakukan. Contohnya, kita bisa bosan, kita bisa jemu dengan suatu makanan yang terus-menerus kita makan setiap hari, makanan yang sama. Kita jemu juga dengan sebuah film ketika kita terus melihatnya berulang-ulang, dan hal yang lain sebagainya. Teks pokok hari ini memberikan kita nasihat agar kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Nasihat ini sangat beralasan karena seringkali orang Kristen kita merasa bosan, kita merasa jemu dengan hal yang sama yang harus kita lakukan sesuai dengan panggilan kita, dan salah satu panggilan kita adalah melakukan pekerjaan baik. Seperti ada tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya Ia mau kita hidup di dalamnya. Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dalam surat ini, Paulus menekankan pentingnya hidup dalam roh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Di dalam pasal ke-6, Paulus juga memberikan nasihat praktis tentang bagaimana orang percaya harus saling mendukung dan juga berbuat baik kepada sesama. Ayat 9 dan 10 yang tadi kita baca khususnya mengajak orang percaya untuk terus melakukan kebaikan tanpa merasa jemu, karena pada saatnya nanti mereka akan menuai hasil dari kebaikan tersebut. Ini juga merupakan dorongan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berbuat baik, terutama kepada sesama orang percaya. Paulus melanjutkan dengan memberikan alasan mengapa kita jangan jemu-jemu berbuat baik, yaitu karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Aki dan Nin serta Oma Opa bisa membayangkan seorang petani yang menanam benih.
dia tidak akan melihat hasilnya langsung keesokan harinya. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses, dibutuhkan kesabaran dan juga ketekunan. Namun, jika dia terus merawat tanamannya, menyiram dan juga menjaga dari hama pada saatnya nanti, petani tersebut akan menuai hasil yang melimpah. Begitu juga dengan perbuatan baik kita. Meskipun hasilnya mungkin tidak terlihat langsung oleh kita, Tuhan berjanji bahwa kita akan menuai pada waktunya jika kita tidak menyerah. Paulus ingin agar setiap orang percaya mengerjakan kebaikan sebagai tanggapan iman atas kebaikan yang sudah dinikmati karena anugerah Allah. Dan saat mana kita menuai di dalamnya, ada unsur kedaulatan waktu Allah di dalam kehidupan kita. Letakkan harapan kita akan mendapatkan sesuatu dari orang lain yang kepadanya kita mengerjakan perbuatan baik kita. Sekali lagi, percayalah pada kedaulatan Allah dan tuntunan dari firman Roh Kudus yang akan mengarahkan hidup kita. Aki, Nin, Oma, Opa, serta para lansia yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di antara kita ada yang sudah mulai jemu untuk berbuat baik. Ada yang sudah bosan untuk berbuat baik karena tidak mendapatkan hasilnya langsung atau kita tidak mendapatkan balasannya langsung. Marilah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah mengerjakan banyak sekali kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan memberkati kita pada waktunya. Marilah kita melakukan kebaikan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Maka kita akan jauh dari rasa kecewa, dan jika kita kuat dan tekun dalam mengerjakannya, kita juga akan menuai. Biarlah renungan dalam sapaan lansia ini boleh menguatkan para lansia, boleh menguatkan kita semua, supaya kita terus berbuat baik, kita terus mengingat kasih dan anugerah Tuhan kepada kita, sehingga kita berbuat baik kepada setiap orang dengan tulus hati dan ikhlas, dan kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Demikian renungan dan juga sapaan pada pagi hari ini. Mari Aki dan Nin serta Oma Opa kita tutup sapaan lansia pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar, firman yang telah menguatkan kami Tuhan, supaya kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, supaya kami tidak menjadi bosan, kami tidak lelah dalam mengasihi sesama kami. Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan juga kelebihan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menopang dan menguatkan kami, khususnya Oma dan Opa, Aki dan Nin, dan juga yang Kung dan Yangti di GKP Bandung ini dalam menjalani kehidupan keseharian. Tuhan yang memberikan hikmat selalu, memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami terus bersandar dan berserah hanya kepada-Mu. Kami boleh mengingat setiap kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kuatkan kami sekali lagi, dan kami ingin dan rindu selalu memuliakan Engkau, membuat Engkau semakin diagungkan Tuhan. Berkati secara khusus Tuhan untuk para lansia di GKP Bandung ini. Tuhan berkati setiap pelayanannya, berkati dalam kehidupan kesehariannya. Biarlah sukacita dan juga kekuatan daripada-Mu boleh berlimpah atas kami semua, dan itu boleh menguatkan kami untuk terus bersyukur pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk segala anugerah yang boleh dikaruniakan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikian sapaan lansia pada pagi hari ini. Aki dan Nin serta Oma dan Opa, kiranya renungan ini boleh menguatkan kita dan Tuhan Yesus nantiasa memberkati.
Amin.